Hari ini saya akan presentasikan sistem peredaran darah. Perkenalkan, nama saya Farel Rodamani dari kelas 83. Jantung. Jantung adalah organ yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Secara rata-rata, jantung manusia berdenyut 75 kali per menit dalam status beristirahat dan memompa hingga 7 liter darah per tiap menitnya. Secara umum, fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampung kembali setelah dibersihkan organ paru-paru. Kembali ke organ paru-paru. Hal ini berarti bahwa fungsi jantung manusia adalah sebagai alat atau organ pemompa darah. Ini adalah gambar jantung dan ini menjelaskan tentang bagian-bagian jantung. Perikardium. Perikardium adalah jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serosa untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyebabkan antara jantung dan organ lainnya. Bagian-bagian yang berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium atau lapisan dalam. Jika Anda tidak menjaga kesehatan jantung, perikardium bisa meradang sehingga menyebabkan perikarditis. Sementara bila bagian perikardium dan miokardium yang meradang, Anda akan mengalami endokarditis atau miokarditis. Serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot, karena tugasnya sebagai ruang penyimpan darah. 3 bilik atau ventrikel. Sama seperti serambi, bilik atau ventrikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Fungsi bilik kanan merupakan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara bilik kiri berfungsi memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Ini ada penjelasannya. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi, karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Keempat, katup. Perhatikan gambar anatomi jantung yang tadi ya. Yang tadi ada 4 katup yang mengalir darah saluran ke satu arah, yaitu katup trikuspid atau berguna untuk mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke seluruh tubuh untuk mengambil oksigen. Ada katup mitral dan ada katup aorta juga yang memiliki fungsinya 5 otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus panjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Pada otot jantung terdapat siklus jantung, yaitu urutan kejadian yang terjadi pada jantung berdetak. Berikut ini 2 fase siklus jantung, yaitu sistol. Jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari vertikal. Diastol. Otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Ini dia keterangan dari diastol. 6. Pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung. 1. Arteri, yaitu pembuluh darah jantung ini karena ada oksigen karena berfungsi
darah ke sisi otot jantung vertikal dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menahan jaga tekanan darah terhadap konsisten. Arteri koroner kiri utama bercabang membentuk arteri left anterior descending atau LAD dan arteri left circumflex atau RCX. Ini ada keterangan dari arteri koroner. Arteri koroner kanan berfungsi memasukkan darah menuju vertikal kanan. Atrium kanan SA atau siatrial dan AV atrioventrikular. Arteri koroner kanan bercabang menjadi arteri ring posterior descending dan arteri marginal kanan. Bersama dengan LAD, arteri koroner kanan membantu memasukkan darah menuju sekat jantung. 2. Vena. Pembunuh darah yang satu ini membawa jantung yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali jantung. Timbang arteri yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah dan nutrisi. Sistem peredaran darah besar dan kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang memompa darah dari seluruh tubuh dari bilik kiri jantung. Sedangkan peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah ke paru-paru dari bilik kanan jantung. Ini ada penjelasan dari peredaran darah besar dan penjelasan dari peredaran darah kecil. Lanjut, komponen darah. 1. Plasma. Sel darah cair disebut sebagai plasma, yakni campuran antara air, gula, lemak, protein, dan garam. Plasma adalah komponen darah yang berperan dalam mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan berbagai zat lain. Sel seperti nutrisi, antibodi, zat protein pembekuan, hormon, hasil limbah tubuh, serta protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit adalah sel yang paling melimpah dalam darah. Sebab sel tersebut terhitung sehingga 40-45% dari volumenya. Sel sederhana eritrosit tersebut seperti donat tapi tanpa lubang tengahnya. Produksi sel darah merah dikendalikan oleh eritropoietin, yaitu hormon yang diproduksi oleh ginjal. Namun eritrosit tidaklah memiliki nukleus layaknya sel tubuh kebanyakan, sehingga dapat dengan mudah berubah bentuk. Sel darah merah mengandung protein khusus yang disebut sebagai hemoglobin. Hemoglobin sendiri berperan penting dalam mengalirkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan kemudian mengembalikan karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru sehingga dapat dihembuskan. Selain itu, hemoglobin yang membuat darah tampak merah. Sel darah putih atau biasa disebut leukosit berfungsi penting dalam melindungi tubuh dari infeksi. Namun sel darah putih jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan sel darah merah. Itu hanya terhitung 1% dari total darah keseluruhan pada tubuh. Sementara itu, jenis sel darah putih yang paling umum adalah neutrofil, yang merupakan sel dengan respon cepat dan menyumbang 55-70% total jumlah sel darah putih. Sehingga neutrofil hidup kurang dari sehari, sehingga sumsum tubuh akan terus-menerus memproduksi agar dapat mempertahankan perlindungan dari infeksi. Selain neutrofil, jenis utama sel darah lainnya adalah limfosil yang memiliki dua populasi utama. Populasi yang pertama adalah limfosit T yang berperan dalam membantu mengatur fungsi sel kekebalan lainnya. Tak hanya itu, limfosil T juga berperan sebagai langsung menyerang berbagai sel tumor yang terinfeksi. Populasi kedua adalah
trombosit B yang berperan dalam membuat antibodi dalam bentuk protein khusus. Protein tersebut nantinya akan secara khusus menargetkan virus, bakteri, dan mikroorganisme lainnya. Trombosit atau platelet tidaklah seperti sel darah merah atau sel darah putih, sebab trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen sel yang lebih kecil. Komponen darah yang satu ini berperan dalam membantu proses pembekuan darah atau koagulasi. Proses tersebut terjadi dengan berkumpulnya trombosit di antara cedera atau luka dengan menempelkan pada lapisan pembuluh darah yang terluka. Proses tersebut akan menghasilkan bekuan fibrin yang berfungsi sebagai menutup luka dan cegah darah bocor keluar. Selain itu, fibrin juga berperan dalam pembentukan struktur awal jaringan baru sehingga dapat mempercepat penyembuhan. Namun apabila kadar trombosit terlalu tinggi dari batas normal dan dapat menyebabkan pembekuan yang berlebihan, akibatnya risiko stroke dan serangan jantung dapat meningkat. Terima kasih.